Didukung oleh Pemirsa, pagi-pagi begini memang paling pas kalau kita nyeruput teh sambil sarapan sebelum memulai aktivitas. Jadi kenapa saya memilih untuk nyeruput teh? Karena teh ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama ribuan tahun loh pemirsa. Kalau di Indonesia sendiri, teh ini tidak hanya identik dengan tradisi, tapi kini juga bahkan berkembang nih, jadi bagian dari gaya hidup modern hingga peluang usaha masyarakat. Nah, kenapa ngomongin teh nih? Karena bertepatan dengan Hari Teh Sedunia setiap 21 Mei, berikut saya akan paparkan perjalanan teh sampai dengan mendunia, sampai di meja makan Anda yang biasanya Anda seruput setiap pagi mungkin ya. Oke, kita akan lihat nih, perjalanan hingga mendunia, karena teh ini sudah diminum oleh jutaan masyarakat dunia, maka ditetapkanlah Hari Teh Sedunia itu setiap tanggal 21 Mei, pemirsa. Ini menjadi peringatan bahwa teh itu tidak hanya sekedar minuman biasa, tapi teh ini terus berkembang dan menjadi minuman yang dinikmati berbagai kalangan di seluruh dunia dan bahkan jadi gaya hidup. Tapi gimana ya awal mulanya teh ini bisa berkembang? Coba kita lihat dalam slide berikutnya. Jadi teh itu berkembangnya awalnya itu dimulai dari Cina, pemirsa. Itu dimulai kurang lebih tahun 2737 sebelum Masehi, di mana teh ini dipercaya ini berasal dari Cina sekali lagi. Dan ditemukan dalam legenda Kaisar Shen Hong, kalau kita baca-baca sejarahnya atau perjalanannya. Dan awalnya digunakan untuk kesehatan, bahkan untuk terapi kesehatan. Jadi teh ini dipercaya sekali lagi berasal dari Cina, dan dalam legenda Kaisar Shen Hong menemukan teh ini secara tidak sengaja saat daun teh itu jatuh ke dalam air panas dan kemudian menimbulkan aroma, dan juga kemudian kita bisa lihat airnya kan berubah warna begitu yang kemudian bisa dikonsumsi. Bahkan itu nggak cuma dari dulu untuk kesehatan, sampai sekarang banyak juga loh teh-teh misalnya yang bisa nurunin kolesterol, katanya teh-teh yang bisa membantu terapi asam urat misalnya. Jadi sekarang tuh udah banyak sekali keseharian teh yang bisa dikaitkan dengan kesehatan. Lalu kemudian setelah dari Cina ini, teh itu menyebar ke dunia, pemirsa. Jadi menyebarnya mulainya dari mana dulu sih? Mulainya itu dari Jepang dulu, kemudian nyebar lagi ke negara-negara Eropa. Akhirnya masuk deh ke Indonesia. Dan ketika masuk ke Indonesia itu dibawa pada saat masa kolonial pada saat itu. Dan kalau di Indonesia sendiri kita lihat bahwa perkebunan teh itu juga sangat berkembang di Pulau Jawa, dan kita lihat bahkan teh ini adalah salah satu minuman yang tidak hanya digunakan dalam keseharian, tapi juga berkembang dan dibudidayakan, pemirsa, sebagai bisnis atau ladang cuan juga, pemirsa. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya, pemirsa, bagaimana kemudian teh ini membudaya. Jadi teh ini berkembang menjadi minuman dunia. Kita lihat banyak lah ya variasi-variasinya kalau kita lihat sekarang. Terus kemudian kalau di Indonesia sendiri, es teh mulai populer di negara beriklim panas seperti negara kita ini ya. Kalau Anda ingat masa-masa sekolah, misalnya di kantin, Bu, beli es teh manis dong. Wah, itu tuh salah satu minuman yang paling sering atau paling laris ya sama anak-anak pada saat sekolah gitu misalnya. Kemudian di Indonesia hadir dalam berbagai budaya dan juga variasi rasa. Kita lihat ya, teh itu sekarang ada misalnya teh melati, ada teh ini, teh itu dengan berbagai aroma, rasanya juga macam-macam, leciti, apapun bisa jadi dikombinasikan begitu dengan teh begitu. Jadi kita minumnya juga jadi nggak bosan dan relevan dengan yang ada di masa sekarang gitu. Kalau kita lihat fenomena es teh modern di Indonesia seperti apa sih sebenarnya? Jadi karena Indonesia ini iklimnya tropis begitu, jadi banyak orang yang gemar minum es teh karena dianggap menyegarkan. Dan itu mulai di 2020-an saya mau mencoba membreakdown, pemirsa, fenomena es teh modern ini mulai menjamur di berbagai sudut kota Indonesia. Kemudian menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan sekaligus berkembang sebagai peluang usaha. Kok bisa ya jadi peluang usaha? Ya Anda lihat aja, pemirsa, banyak misalnya outlet-outlet atau misalnya kayak kios-kios kecil atau bahkan kayak gerobakan kecil, pemirsa, yang hanya menjual komoditas teh. Itu membuktikan bahwa teh ini menjadi bagian dari gaya hidup dan juga ini adalah bagian dari peluang usaha bagi masyarakat. Kita lihat lagi dalam slide terakhirnya, pemirsa, bagaimana teh ini dianggap selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Jadi dari tradisi ini tentu menjadi peluang karena dari teh bukan sekedar minuman, dan dari tradisi hingga tren modern, teh terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang sampai dengan saat ini.
Dan itulah pemirsa perjalanan teh hingga menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang terus kita konsumsi, yang kita percaya juga sampai sekarang itu memberikan banyak manfaatnya untuk kita. Dan karena kita lagi memperingati peringatan teh internasional atau International Tea Day, saya mau ajak berbincang soal teh, tapi kali ini saya gabung lagi sama Valen dan narasumber spesial kita ya Valen ya. Jadi Jason, betul sekali pemirsa, kalau dulu teh itu kan identik sebagai minuman rumahan. Saat ini teh itu hadir dengan beragam inovasi modern yang bahkan berkembang jadi peluang usaha yang menjanjikan. Apalagi kalau di Indonesia itu kan suka panas ya Mbak Rati ya. Dan fenomena es teh itu bisa kita temui hampir di setiap sudut kota. Mulai dari pinggir jalan, di sudut-sudut gang ada teh. Kamu juga sering beli es teh kan? Sering banget. Mau es teh manis, es tawar, pokoknya ada teh itu enak banget deh pokoknya. Tapi pertanyaannya pemirsa, bagaimana ya kalau di Indonesia sendiri itu teh lokal bisa berkembang jadi produk yang bisa punya nilai ekonomi tinggi? Langsung aja kita bahas. Telah hadir bersama kami di sini peracik teh artisan asal Batang, Jawa Tengah, Ratih Anggun Perdani. Selamat pagi Mbak Ratih. Pagi Mbak Ratih. Alhamdulillah sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Udah 2 kali ya. Cukup banyak ya. Oke, jadi saya mau tanya dulu nih, ketika menjadi pengrajin teh ini kan berarti terinspirasinya dengan teh yang jadi bagian dari gaya hidup masyarakat gitu ya. Nah, kalau Mbak Ratih sendiri melihat teh jadi bagian hidup masyarakat Indonesia itu seperti apa? Oke, kalau untuk ngomongin teh untuk gaya hidup di masyarakat terutama Indonesia itu masih kita minum teh itu hanya sekedar teh untuk obat haus. Jadi mau nggak mau, apalagi saya dari Jawa Tengah khususnya, seneng banget sama yang manis-manis. Jadi apapun yang diseduh apa itu teh itu, terutama teh itu pasti kita maunya yang manis gitu. Jadi untuk kita pelepas dahaga kita, apalagi tambah es jadi segar kan ya, kayak gitu. Tapi kalau ngomongin untuk teh sendiri itu sebenarnya kan punya manfaat baik untuk kesehatan gitu. Jadi itulah yang mungkin beda dari budaya kita orang Jawa, orang Indonesia dengan budaya luar, misal yang dari Cina atau dari Jepang, mereka nge-treat teh, minum teh itu memang untuk kesehatan. Untuk gitu. kesehatan. Nah, kalau tren di Indonesia Mbak Rati sejauh ini makin ke sini, bagaimana tren yang kemudian Mbak Rati pantau sebagai salah satu peracik teh? Apakah trennya semakin tumbuh, semakin positif juga untuk kesehatan, bukan cuma sekedar pelepas dahaga saja? Ya, untuk beberapa tahun terakhir ini memang kalau untuk teh sekarang udah mulai membuming kayak kopi. Kalau dulu kan kopi kan kita taunya hanya bubuk kopi, air panas, gelas, udah sama juga teh gitu. Tapi untuk sekarang orang-orang sudah tahu teh itu tuh teh yang baik seperti apa, teh yang good quality seperti apa gitu. Dan memang minum teh nggak cuma sekedar pelepas dahaga, tapi lebih ke manfaat baik ke tubuhnya juga gitu. Apalagi sekarang banyak banget ke brand teh lokal yang sudah punya produk yang kualitasnya bagus, dan juga komunitas teh juga banyak di Indonesia sekarang. Iya. Sampai ada komunitasnya juga ya. Betul. Sebanyak variasi teh masa kini. Coba saya mau lihat nih, kalau kita lihat kan banyak banget ya. Saya ambil beberapa deh. Ini misalnya ada teh Santika gitu ya. Yang ini bungkusnya warna pink. Bungkusnya apa lagi tuh? Dahayu, relaxing, joyful, stress relief. Wah, ada juga Nalawati. Ini untuk imun booster, warming dan juga wellness. Jadi bisa dicampur dengan apa aja ya Mbak ya sebenarnya variasi minum teh ini ya. Kenapa kita teh ini kayaknya cocok ya, dikasih buah cocok, dikasih aroma bunga cocok. Kenapa Mbak kira-kira? Karena memang untuk dasarnya teh kan itu minuman herbal gitu kan. Sebenarnya kalau memang kita mix dengan bunga, buah, rempah itu kan akan nambah variasi rasa juga gitu. Dan misal kayak kita kasih jahe, kasih serai, itu kan punya manfaat baik juga untuk tubuh gitu. Selama itu tidak ada kontradiksi antar bahan satu sama lainnya, itu bisa nggak cuma kasih rasa, tapi juga kasih manfaat baik buat tubuh juga gitu. Nah iya, seperti yang ada di sini nih pemirsa. Jadi kalau di Manala Chai ini ya Mbak Rati ya, ada tulisannya immune booster, warming, and wellness. Nah ini apa aja isinya? Itu isinya lebih ke rempah, base-nya black tea, terus rempahnya ada kapulaga, jahe, cloves gitu, cinnamon juga gitu. Oh, rempah-rempah Indonesia juga dicampur jasa di dalam teh. Wah, ini jadi melestarikan ini juga ya sebenarnya warisan Indonesia di bidang herbs-nya atau herbalnya gitu ya. Saya penasaran karena ini ada gambar komunitas tehnya. Jadi Mbak, selain memperkenalkan variasi teh ke mereka, biasanya tuh apa sih value atau pelajaran yang bisa kita dapat dari teh gitu ya? Filosofinya tuh apa sih sebenarnya Mbak? Kalau filosofi teh itu lebih ke calm. Jadi kalau untuk kopi kan untuk rush gitu kan, kita butuh kopi itu untuk kita nge-boost energi kita, untuk kita bisa kerja, untuk bisa fokus. Tapi kalau untuk teh itu lebih ke untuk calm. Jadi memang dari zat yang terkandung dari teh juga
nggak untuk yang kita rush, tapi kita yang santai, tenang, relax. Makanya kadang saya juga ada beberapa ngadain kelas gitu untuk mindfulness with tea. Jadi kadang kita bisa ngelatih fokus kita tuh dengan teh. Dari kita mulai ambil tehnya dari daun teh atau dari tea bag yang gitu, masukin ke gelas, kita kasih air panas, kita kayak ngelatih fokus kita untuk be present di sana gitu sampai kita menikmatinya gitu. Oke. Dan itu kan ada untuk sebagian orang yang sangat menyukai teh, sangat suka akan teh, itu kan bisa jadi ritual minum teh ya, betul. Berarti ya. Betul. Nah, kalau di dalam komunitas sejauh ini perkembangannya dari awal komunitas itu dibuat sampai sekarang, gimana sih ritual minum teh itu akhirnya bisa tumbuh ke lebih banyak lagi orang? Sebenarnya kita ngomongin ritual, memang kita setiap orang dasarnya kalau kita udah ada ngomongin komunitas, memang dasarnya suka sama teh gitu, suka sama teh, kita explore teh lebih jauh lagi gitu, dan balik lagi kita ngeteh itu untuk apa gitu. Dan ketika kita misal saya suka teh, terus Mbak Valen suka teh juga, kamu suka teh apa nih, ngeteh yuk kayak gini. Kita sharing juga tentang jenis-jenis teh, terus edukasi tentang cara nyeduhnya, terus manfaatnya itu seperti apa, terus eksplorasi rasanya seperti apa, yang kayak gitu. Oke, jadi kalau kita minum teh ini yang kena tuh banyak ya. Ini bisa dieksplorasi rasanya, kemudian juga rasanya juga menenangkan, begitu, calming. Tadi filosofinya seperti itu. Tapi ternyata yang kena itu juga kena dompetnya, karena kalau dikelola dengan baik, ini bisa mendatangkan pundi-pundi. Tapi kita akan bahas karena Mbak Rati juga salah satu yang penggelutnya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, biasa tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi kalau sekarang gerai es teh kekinian itu mulai menjamur di banyak sudut ibu kota dan kian merubah landscape bisnis kuliner tanah air, pemirsa. Iya, jadi tidak hanya jadi pilihan utama pelepas dahaga di tengah cuaca terik, tapi minuman merakyat ini juga bertransformasi menjadi peluang bisnis dengan omset yang menggiurkan. Dan untuk tahu bagaimana fenomena ini berlangsung, berikut liputan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dan juru kamera Untung Widodo. Di tengah teriknya cuaca perkotaan, segelas es teh seolah menjadi penyelamat bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Namun seindah rasanya, minuman ini kini bukan lagi sekedar pelepas dahaga, melainkan sudah berubah menjadi fenomena bisnis baru yang menjamur di tiap sudut kota. Kian meningkatnya suhu udara sebanding lurus dengan meroketnya eksistensi es teh kekinian. Selain menyegarkan, harga yang sangat terjangkau membuat minuman ini masuk ke segala lapisan masyarakat. Bagi para penggemarnya, es teh seakan sudah menjadi kebutuhan harian yang wajib dikonsumsi di sela-sela kesibukan. Bisa sehari 2 kali, bisa 3 kali juga bisa. Kenapa ya? Cuma enak aja, seger gitu kan, kalau diminum juga harganya juga murah kan. Semua orang bisa minum juga karena harganya juga murah kan ya. Tak laku hanya sebagai melepas dahaga, tingginya permintaan pasar juga dilirik sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Modal awal yang relatif minim membuat banyak pelaku usaha pemula berbondong-bondong membuka gerai es teh. Dengan investasi yang terjangkau, keuntungan yang didapat justru bisa berlipat ganda. Kalau saya jualannya sekitar 2 tahun, udah mau 3 tahun. Karena kayaknya menjanjikan gitu loh, dengan budget yang minim, modal yang minim, kayaknya dengan keuntungan yang lumayan besar. Kalau untuk modal awal kita sekitaran di 7 sampai 7,5 juta aja. Kalau lagi rame, alhamdulillah bisa sampai hampir 1000 cup sih. Kadang kalau lagi benar-benar full rame banget tuh bisa sampai 1000 cup. Dari sebuah kebutuhan sederhana pelepas dahaga, es teh kini telah bertransformasi menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat. Kunci utamanya adalah kreativitas dan konsistensi rasa agar dapat bertahan di tengah persaingan yang kian ketat. Dan begitulah pemirsa, Hari Teh Sedunia tidak hanya menjadi momentum untuk menyeruput segelas teh, tetapi juga untuk melihat bahwa es teh sendiri bisa menjadi peluang usaha dengan modal yang cukup kecil, dan tidak hanya itu, dengan es teh ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian rasa yang bisa ditawarkan kepada pembeli. Dari Jakarta, Indira Pramesti, Untung Widodo, Metro TV.
Gini deh Jason, daripada kita penasaran ya, ini kan di depan ini udah ada nih banyak nih, ada teh. Kita cobain ya Mbak Rati ya. Oke. Coba kita seduh dulu deh. Ini kan butuh waktu untuk tunggu kalau misalnya teh itu setelah diseduh. Baru mau bisa diseruput ya. Ya, sekitar berapa menit Mbak Rati? 3 menit. 3 menit. Nah, Oke. jadi Itu kenapa tuh? kalau Harus 3 menit? sekarang Karena memang untuk ekstraksinya, gitu. ekstraksi tehnya. Better untuk kalau ekstraksi itu nggak lebih dari 3 atau 5 menit maksimal. Karena kalau kita memang over ekstraksi rasanya pasti akan berubah gitu. Tuh. ya, kalau aku tuh ini Jason, ini namanya teh untuk wanita rata-rata yang minum. Karena manfaatnya apa nih? Kenapa gitu? Untuk relax dan juga untuk calming, untuk diet juga bisa. Karena gitu. biasanya teh hijau. Oke. Iya ya, kalau kita seduh teh itu memang ada aroma yang keluar gitu ya? Iya, betul. Yang punya Mas Jason itu lebih kompleks lagi. Kenapa tuh? Karena memang bahannya lebih dari 15 bahan dan memang kompleks, semua bahan ada di situ. Secara rasa juga. Bersinggungan dengan kesehatan juga, manfaat kesehatannya gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, tapi kalau berbicara minum teh khusus kesehatan kayak gini, bukan hanya sekedar recreational tea gitu ya, itu udah mulai menjamur belum sih Mbak ngelihatnya kalau setidaknya di wilayah Batang sendiri deh tempat Mbak menelurkan bisnis ini? Kalau untuk Batang sendiri mungkin agak kurang, karena memang Batang kan kota kecil ya, jadi kita perlu untuk edukasi lebih. Jadi kalau saya di Batang juga saya bikin kelas teh gitu, kayak untuk ayo kenalan dengan teh. Teh itu apa sih, gimana cara seduhnya, gimana manfaatnya gitu. Jadi orang tuh bisa tahu dan bisa lebih menghargai teh itu sendiri gitu. Kadang kan komparasinya sama brand atau yang teh mass production gitu. Sedangkan ini kita teh artisan yang memang kita nggak cuma nyari rasa tapi juga manfaat baiknya juga untuk tubuh yang seperti itu. Oke. Dan segmentasinya itu biasanya ke pasar mana gitu, Mbak Rati? Karena tadi kalau di komunitas itu kita lihat banyak warga negara asing yang join di dalam komunitas. Betul, kalau untuk pasarnya, target marketnya itu memang lebih banyak ke perempuan di usia 25 sampai 45 tahun dan untuk pasarnya sendiri ngomongin di Jawa Tengah pada khususnya mungkin masih kurang, tapi banyaknya kayak di Bali, untuk di pasar Eropa juga, tapi untuk pasar Eropa kami masih belum kirim atau belum pernah kirim yang big quantity, hanya mereka end user kebanyakan, tapi memang repeat gitu, cuma beli untuk dirinya sendiri atau ada toko, beliau punya toko organik 1-2 toko gitu kan, dia di display dijual di sana ya kayak gitu. Oke, Gitu. Mbak, tapi ini sembari saya rasain udah boleh belum? Boleh ya, coba ya. Belum sih, tapi Oh belum. Oke, nanti deh kalau gitu ya. Nanti udah nggak sabar soalnya habis aromanya tuh terasa banget gitu ya. Mbak, tapi kalau berbicara soal bisnisnya ini sendiri ya, kan ini kan bisnis yang sangat menyentuh masyarakat banyak, hampir semua kalangan suka teh gitu ya. Dari saya kecil aja saya suka teh gitu ya Mbak ya. Tapi kalau melihat untuk pangsa pasar internasionalnya, seberapa diminatinya teh Indonesia untuk pangsa pasar luar gitu Mbak? sebenarnya minatnya cukup luar biasa ya, karena beberapa kali saya bersinggungan dengan orang di luar negeri juga, misal ada teman ataupun siapa yang datang ke tempat kami untuk ngeteh di kami atau apa, sampai mereka bilang ternyata teh Indonesia tuh seperti ini ya, maksudnya nggak kalah dengan kayak yang brand-brand besar yang di luar sana yang kayak gitu. Terus apalagi ketika ngomongin teh artisan kayak ini, oh kok ada ya rasa yang seperti ini, mungkin di negara mereka kan nggak ada rasa kayak kita punya rempah yang kayak gitu kan. Mereka kebanyakan flowery misal kayak chamomile atau lavender, mereka pure gitu, lebih ke tizen. Tapi ketika kita mix dengan rempah, mereka kayak ngerasa amaze-nya, kok bisa rasanya seperti ini campurannya apa aja yang kayak gitu. Sedangkan untuk teh dari kami juga semua rasa, aroma, warna itu murni dari ingredients-nya gitu. Itu kalau pangsa pasar internasional. Iya. Gimana lihat ke depannya? Betul. Nah, kalau di dalam negeri, gimana Mbak Rati? Apakah ada tantangan tersendiri untuk mungkin orang Indonesia nih mulai dong tertarik sama yang namanya teh artisan? Perkembangan itu gimana ketertarikannya? Kalau untuk ketertarikannya mungkin sama juga lebih challenging ya, karena kita sudah terbiasa dengan teh manis itu atau es teh gitu. Jadi memang yang pakai gula gitu ya. Betul, tapi memang beberapa tahun terakhir ini karena kita sudah sadar akan healthy lifestyle, yang memang orang-orang sudah tahu, misal kayak sering ikut yoga, ikut pilates, ada yang meditasi, ada yang memang benar-benar sudah udah mengurangi gula yang seperti itu. Jadi mereka sudah tahu nih, oh saya pengen ngeteh
secara nggak cuma nyari rasa aja, tapi nyari manfaat baiknya juga untuk tubuh. Ada yang bisa untuk mindfulness juga, yang kayak gitu. Ini nyambung, saya mau tanya nih soal mindfulness karena katanya benar ya Mbak, kalau kita tuh rajin minum teh, ya kalau manfaat kesehatan tadi kita udah banyak bahas gitu. Tapi kalau untuk secara pikiran, secara psikologis itu bisa membantu merelekskan. Kalau lagi stres, lagi menghadapi masalah itu bisa membantu stress release. Apakah benar ada studi-studi mungkin Mbak yang tahu yang pengaruh teh itu sampai sebegitunya untuk mindfulness? Iya, memang betul. Kalau untuk dari segi zat yang terkandung dalam teh sendiri, kayak misal white tea itu memang antioksidannya tinggi, dia punya sifat yang untuk calming, relaxing. Jadi kalau kita minum teh itu kan kita sebenarnya ada waktu-waktunya. Kayak black tea itu better untuk di pagi hari, untuk ngebus karena kan black tea yang paling banyak kafeinnya. Gitu. Green tea ini kalau green tea lebih siang ke sore untuk refreshing, cooling juga. Oolong mungkin sore juga, untuk white tea untuk malam. Jadi sebelum tidur atau habis makan malam kayak gitu untuk si white tea ini. Jadi untuk tidurnya nyenyak, untuk relax gitu. Terus besok bangunnya pagi lebih enak tuh better pakai white tea. White tea. Gitu. Gimana Mbak rasanya? Ini Oh, udah cobain? Udah cobain? Aku belum nyobain. Ini adalah teh yang pokoknya kalau diminum tuh pengen lagi gitu. Nggak pakai gula gimana rasanya? Gak pakai gula, aku suka. Oke. Enak. Karena ini nggak ada manis-manisnya, cuman dia memang flavorful. Flavorful dan harumnya itu loh Valen. Ya? Kamu apa itu Jason? Aku ini lavender, lemongrass, green tea, and rose. Ingredientsnya nih macam-macam nih. Kalau aku tuh ada green tea, ada rose, ada spices, chamomile, pineapple. Wah, ada pineapple juga. Ada pandan juga. Jadi campur ya. Ada buah-buahan, ada tanaman juga di situ ya, Mbak ya. Ini inspirasi campur-mencampur ini dari mana sih, Mbak Ratih? Campur-mencampurnya karena yang pertama yang Nalawati ini, karena kebetulan waktu itu tuh ini blend pertama saya yang terinspirasinya pas COVID itu. Karena ibu saya suka bikin kayak minuman herbal yang buat yang disebut orang empon-empon ya. Iya, empon-empon itu. Terus COVID langsung ini. Terus pas kebetulan memang di tahun 2020 itu ada kompetisi peracik teh nasional tuh di tahun 2020. Nah, saya coba ikut kompetisi itu, alhamdulillah masuk di second runner up-nya. Dapat menang. Terus itu saya R&D yang Nalawati ini 26 kali sih. Semua bahan ada, bunga, buah, rempah, pandan tadi juga, daun, bunga, akar, semuanya ada di situ. Gitu. Iya. Dan ini kemarin 2023 masuk ke Golden Leaf Awards, dapat gold medal di Function and Wellness kategori. Bahkan ada ya kayak gitunya tuh untuk teh gitu. Skalanya internasional. Internasional banget ya. Berarti membanggakan Indonesia. Membanggakan satu, dan itu membuktikan bahwa teh itu memang minuman yang punya standar ya Mbak ya. Gitu loh. Mbak, tapi saya mau tanya, ini pertanyaannya agak sepele sih sebenarnya. Katanya cara minumnya pun itu juga menentukan kenikmatan teh pada saat masuk tubuh. Katanya cara nyeruputnya tuh ada caranya beda. Ya, gitu ada ya? caranya gimana Mbak? Ada nyeruput. Kalau nyeruput sebenarnya nggak yang terlalu spesifik kayak kopi ya. Kalau kopi kan ada langsung diisap langsung langsung di sipnya tuh cepet langsung spread ke dalam gitu. Teh juga bisa juga kayak gitu. Tapi kalau teh dibikin kayak gitu kayaknya mengurangi estetika kita untuk minum teh secara elegannya kayak gitu. Sebenarnya ada juga sih caranya. Coba aku coba ya. Enggak. Itu nggak bisa kayak gitu ya? Langsung masukinnya ke dalam. Elegan ya Mbak ya. Kalau kopi kan ada yang disebut gitu ya soalnya. Kalau teh tuh lebih santai and relaxing. Nggak boleh juga nggak? Nggak. Dinikmati sesuai dengan filosofinya gitu ya. Mbak Dewa, thank you Mbak Ratih karena hari ini sudah berbagi bersama saya dan juga Jason dan juga pemirsa yang mungkin sekarang masih mencari, saya pengen deh belajar minum teh, lihat-lihat ternyata banyak varian teh karya anak bangsa yang mencampurkan ada bunga, ada daun, ada akar, semuanya ada. Iya, ini sampai saya habis pemirsa. Tapi Selamat Pagi Indonesia belum habis karena kami masih akan hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Makasih Mbak Ratih. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.